Bapak atau Ibu dosen penguji beserta Ibu Iin Mayasari selaku dosen pembimbing dalam penelitian tesis ini. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan yang sehat meskipun kita berada dalam pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Teresia Yudit, mahasiswi MNUGM, Kampus Jakarta, kelas eksekutif Angkatan 45. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Customer Relationship Management pada Loyalitas Pelanggan di Industri Information and Communication Technology, studi kasus PT XYZ. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri information and technology yang sudah beroperasi selama 25 tahun di Indonesia. PT XYZ memiliki bisnis utamanya, yaitu memberikan layanan kepada para pelanggannya dengan merancang dan menerapkan berbagai komponen dalam teknologi dari para prinsipalnya kepada para pelanggannya. Sehingga solusi yang diberikan kepada para pelanggan PT XYZ merupakan satu kesatuan solusi IT yang utuh, sesuai dengan kebutuhannya. PT XYZ juga menawarkan layanan pemeliharaan yang didukung oleh tim yang berkualifikasi tinggi. 3 kebijakan mutu yang ditekankan oleh PT XYZ dalam menjalankan bisnisnya, yaitu yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan customer dengan baik. Kedua, memberikan teknologi yang up to date. Lalu yang ketiga, melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Pelanggan merupakan elemen yang penting dalam bisnis perusahaan PT XYZ. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggannya, tapi juga berusaha melakukannya dengan lebih efektif dan efisien. Melihat pentingnya kepuasan dan loyalitas pelanggan dalam perusahaan, ada hal-hal di samping itu yang masih perlu diketahui. Fakta-fakta menjelaskan bahwa adanya ditemukan saat pelanggan merasa tidak puas dan ekspektasi pelanggan secara umum. Lalu fakta-fakta tersebut dimappingkan dengan kondisi para pelanggan PT XYZ. Untuk mendapatkan datanya, dilakukan survei awal dengan sampel 30 responden. Hasilnya didapat sebagai berikut. 82,5% para responden setuju apabila mereka mengalami pemberdayaan yang kurang baik dari PT XYZ, maka mereka akan cenderung menyampaikan kepada rekan-rekannya. 76,92% responden juga cenderung tidak akan diam apabila mereka mempunyai pemberdayaan yang kurang baik dari layanan yang diberikan oleh PT XYZ. 97% responden setuju perwakilan layanan yang kompeten adalah yang paling bertanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan. 100% seluruh responden setuju apabila pemberdayaan membeli itu didasarkan bagaimana pelanggan diperlakukan. 53,85% para responden setuju setidaknya membutuhkan 12 pemberdayaan positif untuk menebus satu pemberdayaan negatif yang belum terselesaikan. Satu responden juga bersedia untuk mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Ternyata, ketika para pelanggan PT XYZ merasa tidak puas terhadap layanan atau produk yang diberikan, mereka cenderung untuk menunjukkan respon ketidakpuasannya. Sehingga, dari respon ketidakpuasan para pelanggan PT XYZ, ternyata fakta tersebut berdampak buruk terhadap bisnis perusahaan. Sehingga perusahaan juga perlu memikirkan strategi yang tepat untuk menghadapi respon ketidakpuasan para pelanggan PT XYZ. Ditambah jumlah pelanggan para PT XYZ yang tidak sedikit dan terus bertambah setiap tahunnya. Pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Kat Karetol, ditekankan bahwa ternyata CRM yang efektif akan mengarahkan pada kepuasan pelanggan, dan jika pelanggan merasa puas, akan mendorong promosi dari mulut ke mulut dan akan berujung pada loyalitas. Melalui penelitian juga yang dilakukan oleh Suhail, ada 4 dimensi dalam CRM yang akan berpengaruh terhadap loyalitas, yaitu terdiri dari manajemen keluhan, orientasi pelanggan, pemberdayaan pelanggan, dan pengetahuan pelanggan. Dari rumusan masalah yang ada, maka dibentuk beberapa pertanyaan penelitian yang terdiri dari
Apakah manajemen keluhan, orientasi pelanggan, pemberdayaan pelanggan, dan pengetahuan pelanggan di dalam CRM berpengaruh pada loyalitas pelanggan PT XYZ? Sehingga dari pertanyaan penelitian tersebut kita dapatkan tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh 4 dimensi dalam CRM tersebut yang memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan PT XYZ. Hasil penelitian itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi maupun bagi para praktisi. Untuk akademisi, penelitian ini dapat berkontribusi secara keilmuan terkait pengaruh penerapan CRM terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan untuk para praktisi diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan data kepada perusahaan bahwa strategi CRM merupakan kunci dalam membangun kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pandangannya mengenai CRM. Yang pertama dari Kotler dan Keller yang menjelaskan bahwa CRM adalah suatu proses pengelolaan informasi secara terperinci mengenai pelanggan dan sebagai suatu titik sentuh yang menyeluruh untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Titik sentuh pelanggan adalah setiap kesempatan ketika pelanggan menemukan sebuah produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Sebagai contoh, suatu titik sentuh yang dijelaskan oleh Kotler dan Keller adalah bisnis perhotelan, di mana proses check-in, proses check-out, pembuatan program atau layanan kepada para pelanggan yang sering menginap, fasilitas seperti fitness, restoran, bar, atau fasilitas lainnya adalah layanan yang diberikan menyeluruh kepada para pelanggan di bisnis perhotelan, sehingga CRM mengelola keseluruhan informasi tersebut. Tujuan dibangunnya sebuah CRM adalah untuk membentuk dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Terdapat 4 dimensi CRM yang akan digunakan sebagai landasan dalam pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu manajemen keluhan. Manajemen keluhan memegang peranan penting dalam CRM karena dapat membantu memulihkan kepuasan pelanggan dan niat membeli kembali. Orientasi pelanggan. Orientasi pelanggan mengacu pada suatu keyakinan yang mengutamakan kepentingan pelanggan dalam mengembangkan organisasi dan memberikan keuntungan jangka panjang. Yang ketiga yaitu pemberdayaan pelanggan. Pemberdayaan pelanggan berarti pelanggan diberdayakan dan membuat mereka lebih terlibat untuk mendapatkan feedback dari mereka mengenai produk. Yang terakhir yaitu pengetahuan pelanggan. Penelitian yang digunakan berangkat dari kerangka berpikir yang menjelaskan 4 dimensi dalam CRM memberikan pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian dilakukan bersifat kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan purpose sampling, di mana pengambilan sampel yang dilakukan dengan tujuan tertentu sesuai dengan persyaratan sampel. Di sini ada 3 persyaratannya, yaitu pelanggan yang sudah mengetahui dan sudah menggunakan produk atau layanan dari PT XYZ. Yang kedua, pelanggannya berada dalam sektor perbankan, manufacturing, telekomunikasi, oil and gas, serta pemerintahan. Lalu, syarat yang ketiga yaitu responden sudah minimal 1 tahun menjalin kerjasama dengan PT XYZ. Datanya dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Lalu, data yang sudah terkumpul akan dilakukan analisis. Yang pertama dilakukan yaitu uji instrumental. Data menggunakan analisis regresi linear berganda. Berikut merupakan profil para responden dalam penelitian ini, di mana para responden didominasi oleh kelompok usia di antara 25-30 tahun. Untuk sektor usaha didominasi dari sektor telekomunikasi dan perbankan. Lalu untuk posisi 65% yaitu staff, 20% tim lead, 11% manajer, 2% direktur, dan 1% spesialis. Analisis deskriptif dilakukan untuk melihat respons atau tanggapan dari para pelanggan PT XYZ terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Yang adalah manajemen keluhan. Rata-rata penilaian masuk dalam kategori sangat baik, di mana penilaian tertinggi responden terjadi pada indikator
saya merasa perusahaan perlu memiliki staf yang terlatih dengan baik dalam menangani keluhan. Untuk variabel orientasi pelanggan, rata-rata penilaiannya masuk dalam kategori sangat baik, di mana indikator tertinggi pada saya merasa perusahaan perlu mengukur kepuasan pelanggan. Rata-rata penilaian dalam variabel pemberdayaan pelanggan masuk dalam kategori baik, di mana penilaian tertinggi responden terjadi pada indikator saya merasa bahwa perusahaan perlu memberikan fasilitas untuk berinteraksi dengan pelanggan yang telah menggunakan produk atau jasa. Dari pengetahuan pelanggan masuk juga dalam kategori sangat baik, di mana penilaian tertingginya yaitu pada indikator saya merasa perusahaan perlu selalu memberikan laporan dengan data yang akurat. Lalu untuk variabel loyalitas pelanggan dapat dilihat bahwa penilaian tertinggi para responden berada pada indikator saya suka menggunakan layanan yang disediakan oleh PT XYZ. Berikut merupakan hasil uji validitas dan reliabilitas. Nilai KMO-nya di atas 0,5 sehingga memenuhi uji kecukupan sampel dan teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Sehingga selanjutnya dilakukan confirmatory factor analysis dan dilihat bahwa faktor yang terbentuk dapat merangkum variabel yang dianalisis. Bahwa seluruh nilai Cronbach alpha di atas 0,7 sehingga dapat dikatakan data penelitian reliable. Merupakan hasil uji asumsi klasik. Uji asumsi untuk uji normalitas didapatkan bahwa nilai signifikansi 0,157 atau di atas 0,05 sehingga data penelitian dapat dikatakan terdistribusi normal. Untuk uji heteroskedastisitas didapatkan bahwa seluruh masing-masing variabel independen memiliki nilai di atas 0,05 atau dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kan bahwa tidak ada nilai VIF yang di atas 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,1 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolineritas. Berikut merupakan rangkuman dari hasil analisis regresi linear berganda yang dijelaskan bahwa H1 terdukung, hipotesis kedua terdukung, hipotesis 3 tidak terdukung, dan hipotesis 4 terdukung. Di uji signifikansi F dinyatakan bahwa variabel manajemen keluhan, orientasi pelanggan, pemberdayaan pelanggan, dan pengetahuan pelanggan secara bersama-sama mempengaruhi loyalitas pelanggan sebanyak 63,6%. Sisanya sebanyak 3,64% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Didapatkan bahwa H1 diterima di mana manajemen keluhan berpengaruh positif pada loyalitas pelanggan. H2 diterima di mana orientasi pelanggan berpengaruh positif pada loyalitas pelanggan. H3 ditolak, di mana pemberdayaan pelanggan tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Dan H4 diterima, di mana pengetahuan pelanggan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Hasil analisa data dapat dijelaskan bahwa masing-masing variabel dalam CRM memberikan pengaruh yang berbeda terhadap loyalitas pelanggan. Manajemen keluhan memiliki pengaruh besar 36,8%. Dari indikator bahwa memiliki staf yang terlatih dengan baik dalam menangani keluhan merupakan penilaian yang paling besar. Lalu, mekanisme penyelesaian keluhan yang diharapkan lebih fleksibel serta adanya Departemen Penanganan Pengaduan Terpusat yang berkomitmen untuk menangani keluhan pelanggan menjadi salah satu kunci yang dapat digunakan oleh PT XYZ dalam mengatur strategi. Pelanggan juga akan merasa puas dan loyal ketika pelanggan dapat menyampaikan keluhannya ke satu pintu dan keluhan tersebut dapat ditanggapi dengan waktu yang proporsional. Variabel orientasi pelanggan merupakan variabel yang memberikan pengaruh yang paling besar terhadap loyalitas pelanggan di PT XYZ. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan perlu membangun budaya yang berorientasi pada pelanggan. Perusahaan dengan nilai orientasi pelanggan yang besar, perusahaan juga perlu mengukur kepuasan pelanggan agar perusahaan dapat memahami ekspektasi dari setiap pelanggan. PT XYZ juga dapat memperhatikan layanan purna jual dan pembelajaran dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kita dapat dilihat bahwa karakteristik para pelanggan PT XYZ itu hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelanggan akan lebih senang apabila perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan baik dibandingkan para pelanggan harus terlibat
dan memberikan feedback secara berkala terhadap produk atau layanan pelanggan. Pengetahuan pelanggan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang paling besar, harus lebih memahami pain point apa yang dihadapi oleh para pelanggan. Sehingga dengan seperti itu, perusahaan ditekankan, yaitu bagaimana perusahaan dapat dengan aktif memberikan manfaat atau informasi terbaru mengenai produk atau layanan yang tersedia. Penelitian tesis kali ini dapat disimpulkan bahwa manajemen keluhan, orientasi pelanggan, dan pengetahuan pelanggan berpengaruh pada loyalitas pelanggan di PT XYZ. Dan pemberdayaan pelanggan tidak berpengaruh pada loyalitas pelanggan PT XYZ. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk dapat lebih memperhatikan alat ukur atribut Customer Relationship Management yang mungkin dapat dimodifikasi atau disesuaikan dengan budaya perusahaan yang akan diteliti. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian tesis ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.